Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara hadirin wal hadirat yang udah entengin kaki datang ke teater kecil Taman Ismail Marzuki dalam rangka penutupan Festival Sastra Betawi tahun 2019. Saudara hadirin wal hadirat, saya akan membawakan satu tradisi lisan Betawi atau sastra lisan Betawi yang dikenal oleh masyarakat itu Sohibul Hikayat. Sering juga dia dipanggil, dipoyokin ngejahit atau jahit. Karena orang atau maestro Sohibul Hikayat yang selama ini kita kenal adalah Babe Jahit, yang diturunin kepada anaknya Ahmad Sofyan Jahit yang tinggal di Kampung Tenabang, Jakarta Pusat. Saudara-saudara hadirin wal hadirat, saya bawain Sohibul Hikayat kali ini untuk ngingetin kepada diri saya sendiri. Karena saya hari ini kagak bawain Sohibul Hikayat kayak model Harsani Siti atau Nurul Laila Putri Jin yang cerita tentang jin-jin segala macem. Nah, kali ini saya mau bawain hikayat yang berjudul apa Ustaz? Hikayat kita berjudul ini malam adalah Raja Kembar atau Bini Empat. Maka saudara-saudara, hikayat ini saya bawain. Syadan katanya yang punya cerita, saudara hadirin wal hadirat. Di masa dahulu kala ada seorang maharaja yang memulakin kerajaannya dari bawah. Kita nggak ceritain bagaimana itu maharaja berikhtiar sehingga kerajaannya menjadi makmur, sehingga kerajaannya menjadi jaya dan dikenal di mana-mana. Kita gancangin cerita kita. Di usia tuanya, ini raja punya anak kembar. Maka si anak kembar ini dikasih usia ame babenya sama maharaja ini untuk menduduki tahta kerajaan. Babenya mati, tuan raja mati, meninggal dunia. Maka ini dua putra mahkota kembar berkuasalah dia di dalam kerajaan itu. Kerajaan ini bernama Sautul Kubro. Dan si raja kembar ini bernama Bazmi Bazmaza. Bazmi Bazmaza ini menjadi raja dan kerajaan itu dipecah dua. Karena ceritanya hak waris. Waris kerajaan dipecah dua. Kalau kata hikayat saudara-saudara, kalau babe-babe kita, pendahulu-pendahulu kita itu sungsang sumbel, cari setiar ke sono kemari, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, setiar supaya kita sukses di hidup kita dan kita sudah menjadi kaya raya, sudah menjadi tajir, sudah menjadi konglomerat. Maka biasanya memang anak kita itu yang suka ngabisin harta benda kita. Ini si maharaja sudah meninggal dunia,
maka itu kerajaan dipecah dua, di si Basmi Basmaza yang berkuasa. Ini kita ceritain dulu si Basmi yang berkuasa di kerajaan Belakulon. Dia hidupnya, sukanya ngabisin harta benda, suka poya-poya. Kemana aja yang dia kepengen, saudara-saudara. Namanya juga anak raja, namanya juga jadi raja. Maka dia pergi. Apa yang dia mau, dia dapat. Kita gancangin cerita kita, saudara. Karena saya cuma dikasih tempo cuma 10 menit. Kalau hikayat ini cerita saya panjang banget, cuma 10 menit kita bingung gimana motongnya saja. Nah, kita gancangin cerita kita. Suatu masa ini si Basmi, saudara-saudara, lagi jalan-jalan ke satu tempat. Dia tiba-tiba ketemu sama satu orang yang menurut si Basmi ini rada aneh. Anehnya kenapa? Dia bertanya ke sono ke sini, ngomong ke sono ke sini, ternyata siapa nih orang yang ditemui, saudara-saudara? Siapa? Bang Imo? Tahu? Mas Yusi? Mana Mas Yusi? Tahu? Ini orang ketemu sama si Basmi ini siapa? Siapa? Itu suara siapa tuh? Kak Herius ya? Herius Saputro? Betul. Oh dia. Ini si Basmi ketemu di suatu tempat. Ini orang ternyata lagi nyaru. Dia sebenarnya adalah Malaikatul Maut. Usut punya usut, oh ternyata bapak ini adalah Malaikatul Maut, kata si Basmi. Bener, aneh malaikat maut. Pasti bapak malaikat ini tugasnya apa? Tugasnya saudara, malaikat maut, Israel. Kan ada lagunya tuh, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, itu gitu. Jadi si malaikat maut ini, bapak Israel ini, akhirnya dia merasa itu si Basmi teman akrabnya. Bro, dipanggil bro. Malaikat dipanggil bro. Bro, aneh tahu tugas ente adalah nyabut nyawa. Ini penonton di sini kalau mau dicabut nyawa sekaligus, cabut semua. Siapa yang mau duluan? Biasanya yang tahun sekarang ini yang lagi diincer anak muda. Yang tua-tua sih bangsa Bang Imbong, siapa tuh Haji Yoyo yang udah 60-an itu aman ya. Aman ya. Ini bro, aneh tahu tugas antum, Malaikatul Maut, Bapak Israel yang pejem nyabut nyawa. Nah, begini, sebagai teman dekat kita nih, aneh kepengen kalau nanti aneh jatuh tempo, ente kasih kabar kepada aneh supaya aneh siap-siap menghadapin itu sakratul maut. Sip, kata malaikat. Begini dia. Kita nggak ceritain bagaimana ini si Basmi menjalani kehidupan mewahnya terus menerus saban hari, terus menerus bermewah-mewah. Dia lupa sama temannya yang merasa dirinya temannya malaikat Israel. Dia terus melakukan kegiatan-kegiatannya sehari-hari, bermewah-mewah, berpoya-poya. Kita nggak ceritain bagaimana kelanjutannya. Maka sekarang kita ceritain saudara kembarnya. Saudara kembarnya si Basma ini namanya anak raja, saudara-saudara. Dia kaya betul juga. Dia juga rupanya sukanya kepada perempuan. Dan dia gancang cerita punya bini 4.
Kita gancangin lagi cerita kita. Ini si Basma berpoya-poya juga, kemana dia pergi, kemana dia mau, kemana dia ingin, kemana dia suka, dia pergi. Dari 4 bininya, saudara-saudara. 1, yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat, memang yang keempat yang bini muda yang paling didemen, paling sewok. Dia punya hidung kayak hidung si Amir kali tadi ya. Hidung Arab kan begitu ya. Betet. Hidung Arab kita lihat mancung gitu ya, matanya begitu alisnya begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini Arab. Nah, kita lebih gancangin lagi cerita kita ya, kata Sohibul Hikayat, saudara hadirin wal hadirat. Ini justru si Basmaza ini emang rupanya dia sakitnya sakit jantung. Dia udah mulanya itu jantungnya kalau cara sekarang tuh udah dipasang cincin, ya, ring segala macam. Dia sakit. Sakitnya semingkiran hari, bukan semingkiran. Baik. Diobatin kemana aja, tabib dikumpulin kagak berhasil. Kalau cara sekarang itu kan kita yang segala macam, kalau pejabat-pejabat tuh kayak model Mas Yusi itu dia kalau lagi berobat dia ke Singapura ya Mas ya. Itu dia juga ke Singapura lewat. Kagak ada yang bisa menyembuhin penyakit dia. Yang ngos-ngosan, ngek-ngekan, dia ampeknya makin. Akhirnya singkat cerita saudara-saudara, ini si Basmaza lagi sakratul maut. Lagi sakratul maut, ya Allah, ya Rasulullah. Dia ingat pada matinya. Ini aku punya harta banyak, tapi ternyata hartaku tidak bisa nyembuhin aku punya sakit. Kalau kata Bang Haji Yoyo abang saya itu, kita kan kudu peduli kepada 5 sebelum datangnya 5. Salah satunya di ketika kita sehat, sebelum kita datang sakit. Dia ingat kemudian, ya Bang Azhari ya, dia ingat itu kayak raja nih, kayak Bang Azhari nih, dia udah setengah mati di sekarat dia. Dia ingat sama bininya, dia ingat mati. Kalau begitu, aku punya bini, aku pengen ajak, kalau aku mati, dia ikut aku ke dalam kuburan. Sakitnya makin payah, saudara-saudara. Dipanggil bininya yang nomor 4. Bini abang, istri abang, permaisuriku yang paling cakep, yang paling aku demen, yang paling aku cinta. Ya kenapa, Baginda? Ini aku roman-romannya sebentar lagi bakalan mati. Nanti kalau misalnya benar-benar aku mati, wahai cantik, wahai cakep, aku kepengen engkau temenin aku di dalam kuburan. Apa? Nehi. Masa saya nak ngikutin abang ke kuburan? Hidup ini bang masih terlalu indah buat saya. Saya mau kawin lagi sama orang lain. Ya, itu si Basmaza semakin nyesek hatinya. Bininya nomor 4 yang apa aja dia mau, dia kasih apa. Buat yang paling demen. Berkata begitu di akhir hayat. Dia panggil lagi bininya yang nomor 3, Bahijah. Bahijah namanya. Sini, abang udah payah bener ini. Kenapa bang? Begini, ini abang. Pokoknya abang mati nanti, Bahijah bini abang temenin abang di dalam kuburan. Hah? Apaan? Bang, kagak. Saya masih punya kesempatan pengen jalan-jalan kemana-mana. Ngapain ikutin orang mati dalam kuburan? Hah? Makinan nyesek, saudara-saudara. Dia punya sakitnya.
semakin payah. Dia panggil lagi bininya yang nomor 2. Bini abang nomor 2, kesinilah engkau mendeketin kepada aku. Aku sekarang dalam keadaan sakit, bukan alang kepalang. Orang kalau mau meninggal itu biasanya bisa kekenalan tuh. Apa kekenalannya? Mas Hari, kita kalau lagi ngeliat orang sakratul maut itu biasanya kita tahu, kita ngenalin tuh muka orang lagi mau mati. Oh iya. Apa? Misalnya alisnya ngangkat salah satunya. Bini yang kedua diajak ngomong begitu juga, bini abang, ini abang udah payah bener. Nanti kalau abang mati, tolong ya temenin abang dalam kuburan. Hah? Kagak bang, enak aja. Pokoknya waktu abang dibawa ke kuburan, diinjak-injak, udah gitu saya tinggal. Makin nyesek dia. Meninggal, tapi belum meninggal. Akhirnya dia panggil. Bini pertama. Dia bingung, dia mau panggil siapa lagi, padahal dia masih tahu ada bini yang nomor 1. Ngap-ngapan. Tapi kemudian 3 bininya yang mengabaikan, kedengeran satu suara. Abangku. Lagi ngap-ngapan, dia dengar suara. Abang, siapa ini? Akulah bini engkau yang nomor 1. Astagfirullahaladzim. Aku ingat sekarang engkau bini aku yang nomor 1. Bagaimana kamu selama ini? Aku sia-siakan engkau. Aku tidak memberi perhatian kepada engkau. Begini bang, tadi aku sudah mendengarkan itu bini-bini abang dari nomor 4 sampai kata nomor 2. Kagak peduli sama abang. Tapi saya ini, saya siap bang nemenin abang di dalam kubur. Ya Allah, rupanya bini aku yang nomor 1 ini, hadirin wal hadirat, kata Hikayat, siap menemenin. Tetapi si Basmaza berdalam pikirannya menyesal. Kenapa baru sekarang? Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, aku menyadari bahwa bini aku yang nomor 1 itu adalah bini yang paling setia. Kemanapun rupanya beliau ini setia kepada aku. Bahkan aku mati dalam kuburnya setia kepada aku. Seandainya engkau beri tempo beberapa hari lagi, niscaya akan aku urus biniku yang nomor 1 ini sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya. Mati. Hadirin wal hadirat, kita nggak ceritain bagaimana nasib si Basmaza setelah dia mati. Sekarang kita kembali lagi cerita kepada si Basma. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain pintu. Wah, Pak Malaikat. Yes bro, aku malaikat. Jadi ngomong-ngomong ente datang malam-malam mau ngapain? Dia tanya begitu. Emang waktu aneh udah deket? Bentar aneh lihat. Itu buku catatan segini tingginya. Diurutin. Bak. Ada kalau Y kan langsung yoyo tuh ya. Atau A Adhari. Kalau Y tuh Yusi. Dicari. Bak. Temu Basma. Yes, friend. Engkau
memang entar 3 menit lagi ane mau tarik nyawa ente. Astagfirullahaladzim. Yang benar nih Pak Malaikat. Kita kan teman baik. Waktu itu kan ente udah janji. Kalau ane mau jatuh tempo, mau koit, mau mati, ente kasih tempo kepada ane supaya ane perbaikin ane punya diri. Ngomong jangan sekate-kate ente. Basma, dari sejegan pertama kita ketemu, ane udah kasih kabar kepada ente. Mana kabarnya? Coba ente perhatiin pada diri ente. Waktu dulu ente makan sate, gimana rasanya? Weh, gurih banget. Sekarang gimana? Supaya dulu ente suka sama durian. Durian yang mana aja ada. Yang Petruk beda, yang ini beda, yang itu beda. Sekarang gimana? Udah gak boleh makan. Dulu gigi ente penuh. Sekarang ente perhatiin. Ya, udah ompong 4 biji. Dulu asam urat gimana asam urat? Iya, asam urat begitu. Pala ente gimana pala ente? Ya, itu rambut udah putih semua. Kuping gimana kuping? Udah payah kan? Basma, itulah yang aku maksudkan. Aku memberikan kabar kepada ente per hari, per detik. Kepala ente dulu hitam, akhirnya menjadi putih, kemudian menjadi botak. Jadi gimana nih Pak Malaikat? Kagak bisa. Ini udah 3 menit. 3 menit sudah habis. Kita berbicara-bicara. Mati. Hadirin wal hadirat. Kalau si Basma mati, memang kalau saya tuh suka pakai topi. Ini untuk mengkamuflase supaya Pak Malaikat nyari-nyari saya bingung. Oh, Yahya mana yang botak kagak ada? Ini pakai topi. Hadirin wal hadirat, saya sudah dicolek-colek. Kayaknya waktunya kepanjangan. Maka nanti kita lanjutin pada kesempatan lain. Saudara hadirin. Siap. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kekurangan. Memang Soebul Hikayat kalau semalam suntuk sih memang panjang ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti saudara-saudara yang pulang dari sini nih, kalau misal rumahnya ada di sebelah kulon, jangan saudara sekali-kali ke arah sebelah Betan. Itu jadi semakin jauh saudara. Nah, kita mohon supaya nanti ada pulang dan juga yang pengumuman cerpen yang menang anggaplah berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalah bukan segala macam. Kita mohon doa kepada Ustadz Ahmad Sibli, kita mohon doa supaya kita selamat berkah dan acara ini panjang kemudian hari. Makanya tahun ini nanti pesertanya semakin banyak, semakin meriah, jadi semakin kuat kita. Demikian, Bang Sibli silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil karim wa la'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah walau minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.